Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alga Pratama Digananda dari UNP GRI Kediri, Prodi Pencaskesrek. Di sini saya akan memberi materi tentang penyalahgunaan narkoba sebagai memenuhi tugas untuk mata kuliah digital literasi. Oke, kita lanjut saja langsung ke materinya. Narkoba. Apa sih narkoba itu? Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani, yaitu naurkon, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dari narkoba adalah nafsa. Nafsa yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yakni bahan atau zat atau obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak, susunan saraf pusat, dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental, emosional, dan fungsi sosialnya. Karena terjadi kebiasaan ketagihan dan ketergantungan terhadap masyarakat luas pada umumnya, lebih mudah untuk mengingat istilah narkoba daripada nafsa. Maka istilah narkoba terdengar lebih populer. Narkoba dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Jadi narkotika bisa berupa tanaman, bisa juga berupa bukan tanaman, yaitu semi-sintetis dan sintetis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, misalnya heroin atau putau, kokain, ganja, dan lain-lain. Golongan kedua, misalnya morfin, petidin, turunan atau garam narkotika dalam golongan tersebut, dan lain-lain. Golongan tiga, misalnya kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut, dan lain-lain. Narkotika berdasarkan pembuatannya dibagi menjadi 3, yaitu narkotika alami, narkotika semi-sintetis, dan narkotika sintetis. Narkotika alami adalah narkotika alam yang zat aktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau alam seperti ganja, hasis, koka, opium, dan lain-lain. Narkotika semi-sintetis. Narkotika semi-sintetis adalah narkotika alam yang diolah dan menjadi zat aktifnya, inti sarinya, agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran seperti morfin, kodein, heroin, kokain, dan narkotika sintetis. Yang ketiga, narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba, seperti petidin, metodon, nextersion. Jadi narkotika alami itu bisa berupa dari alam atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki zat aktif. Sedangkan narkotika semi-sintetis juga berasal dari alam yang diambil intisarinya dan
dicampur dengan zat kimia agar bisa membantu kedokteran. Biasanya banyak digunakan untuk kepentingan kedokteran atau dapat membantu kepentingan kedokteran. Sedangkan narkotika sintetis yaitu narkotika palsu yang dibuat dari bahan alami 100%. Biasanya dibuat untuk pembiusan, pengobatan bagi orang-orang yang menderita ketergantungan narkoba yang sudah dijelaskan di atas. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa atau psike. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan. Golongan pertama, psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP. Golongan kedua, psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metafetamin, metakuolon, dan sebagainya. Golongan ketiga, psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah Lumibal, Buxrenarsina, Flenitrezepam, dan sebagainya. Golongan keempat, psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam. Zat adiktif. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh, tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Biasanya zat ini mempengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, dan sebagai antidepresan ringan. Jadi zat adiktif itu bukan termasuk narkotika atau psikotropika. Zat adiktif juga yang macam-macam zat adiktif yaitu kopi, teh, rokok, dan minuman beralkohol yang bisa membuat kecanduan. Narkoba juga sangat berdampingan dengan HIV atau AIDS. Kenapa demikian? Karena pengguna narkoba biasanya saling berganti untuk memakai alat satu digunakan rame-rame. Itu dapat menimbulkan HIV atau AIDS. Apa sih HIV atau AIDS itu? HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama liposit T helper atau CD4. Sedangkan AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya. Bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. 1. Mengganggu kondisi otak dan tubuh secara umum. 2. Perubahan sel saraf dalam otak. 3. Dehidrasi. 4. Bingung dan hilang ingatan. 5. Halusinasi. 6. Kejang hingga kematian.
Itu adalah 6 bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba ada 3. Pertama, yaitu faktor dari diri sendiri. Yang dimaksud faktor dari diri sendiri yaitu di mana orang tersebut ingin menggunakan narkoba dari dirinya sendiri, tidak tergantung dari orang lain atau lingkungan. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berperan sangat besar dalam penyalahgunaan narkoba ini, di mana lingkungan yang tidak baik dapat berpengaruh terhadap kita yang lingkungan baik. Jadi kita harus waspada terhadap lingkungan. 3. Teman sebaya dan teman bergaul. Teman bergaul juga sangat penting atau sangat mudah untuk mempengaruhi kita untuk mencoba atau menggunakan narkoba. Karena teman sebaya kalau ya ada yang sudah menggunakan, pasti kita akan diminta untuk ikut-ikutan kalau kita berteman dengannya. Cara mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu ada 4. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Jangan pernah mencoba atau mencicipi. 3. Meningkatkan komunikasi dan menjaga hubungan dengan keluarga. 4. Ikut mengawasi peredaran obat-obatan terlarang. Jadi ada 4 cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan keimanan. Kita harus dekat dengan Allah kalau kita Islam. Dengan ketakwaan tersebut kita akan dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Kedua, jangan pernah mencoba sekalipun mencicipi itu. Ketiga, meningkatkan komunikasi dan menjaga hubungan dalam keluarga. Ini juga sangat penting karena keluarga yang sangat dekat dengan kita. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Ya udah, semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.